Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Majaat Rimiyi Haryanto, kelas 9E, nomor absen 14. Saya akan mepresentasikan pelajaran PAI bab 3, yaitu indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. 1. Etika pergaulan dalam ajaran Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk saling mengenal dan bergaul. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat 49 ayat ke-13, Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nasu inna jalaknakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban tabaikla lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna ilal wari alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui bagi Maha Mengenal. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 49 ayat ke-39. Contoh antara lain: A. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Dalam lingkungan sehari-hari, bentuk kalian berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua seperti ibu bapak, kakek, nenek, kakak, dan guru. Sebagai anak yang berbakti, selayaknya kalian berlaku sopan santun terhadap mereka. Berikut ini beberapa ajaran Islam terkait etika pergaulan yang lebih tua. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu dengan mereka. 2. Berbuat baik atau berbuat dengan sebaik-baiknya. 3. Menjaga perasaannya, jangan sampai mereka sakit hati. 4. Bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. 5. Bersikap rendah hati kepada mereka. 6. Bersyukur atas kebaikannya, merawat dan membesarkan kita. 7. Dan lain. B. Pergaulan dan teman sebaya. Sebagai makhluk sosial, tentunya kalian melakukan interaksi dengan teman hampir setiap hari, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Kalian sering berkumpul dengan teman. Beberapa hal perlu perhatikan dalam bergaul dengan teman sebaya disesuaikan
dengan akhlak Islam antara lain. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. 3. Saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. 4. Saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain. 5. Saling menjaga dan memberikan nasihat. 6. Dan lain-lain. C. Etika pergaulan dengan yang lebih muda. Islam menganjurkan umatnya agar bersikap sopan santun terhadap sesama termasuk kepada yang lebih muda. Berikut sebagian etika pergaulan dengan lebih muda. 1. Penuh kasih sayang. 2. Memberikan keteladanan pada mereka. 3. Tidak melakukan perundung atau bullying. 5. Memanggil dengan panggilan yang sopan. 6. Dan lain. D. Etika pergaulan dengan lawan jenis. 1. Menghindari perduaan dengan lawan jenis. Ajaran Islam tidak melarang bergaul dengan lawan jenis, namun perlu kehati-hatian dan kewaspadaan dalam melakukannya. Hal ini untuk mencegah adanya fitnah atau hal-hal yang lain mengarah pada perbuatan yang kurang terpuji. 2. Tidak bersentuhan fisik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita selain istrinya sama sekali, meskipun saat membayat janji setiap kepada pemimpin. 3. Menjaga pandangan. Ketika bertemu atau melakukan komunikasi dengan lawan jenis, maka hendaklah setiap orang menjaga pandangannya. 4. Hindari tempat-tempat yang sepi. Seorang laki-laki dan perempuan apabila akan berinteraksi secara langsung, hendaklah dilakukan di tempat yang umum. Hindari tempat yang sepi. 5. Menjaga batas intensitas komunikasi. Sebaiknya kalian menjaga agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis, agar tidak terjadi fitnah atau hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. 6. Meminta izin kepada orang tua. Ketika akan berinteraksi secara langsung dengan lawan jenis, hendaklah kalian meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. 7. Bagi wanita, hendaknya menutup aurat. Seorang wanita yang akan bertemu dan berkomunikasi dengan pria yang bukan muhrimnya, hendaknya selalu menjaga dan menutup auratnya. 2. Etika komunikasi yang islami. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin pernah mengalami perselisih paham dengan tema sahabat ataupun orang tua. A. Berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Berkomunikasi dengan orang lain sama maknanya.
dengan berbicara kepada orang lain saat berbicara dengan orang lain, kita dituntut untuk berkarya, berkata yang benar, menggunakan bahasa yang santun. Dalam berkomunikasi, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang santun, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media sosial. Kaitannya dengan komunikasi di media sosial, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, antara lain: C. Memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Ketika kalian heran, takjub, marah, terkejut, dan terkena prank dan sebagainya, seharusnya merespon dengan kata-kata yang lebih baik, misalnya dengan perkataan yang baik, kalimat thayyibah. Berikut ini adalah beberapa kalimat thayyibah yang digunakan dalam komunikasi langsung maupun komunikasi di media sosial. 1. Salam. 2. Tasbih. 3. Nggak tahu apa nih. 4. Tahmid. 5. Istighfar. 6. Takbir. 7. Istirja. 8. Kalimah thayyibah lainnya. D. Bertanggung jawab. Para generasi muslim, adanya media sosial menjadikan komunikasi semakin mudah. Kalian dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Tapi ingat, agar komunikasi lebih bermanfaat, berkualitas, maka lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. 3. Hikmah menerapkan etika pergaulan. Komunikasi Islami. Generasi muslim, setiap perintah dari Allah SWT kepada manusia pasti mengandung kebaikan, dan sebaliknya sesuatu yang dilarang Allah SWT pasti mendatangkan keburukan. Etika pergaulan dan komunikasi Islami sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar dan luar biasa. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.